Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama, calon petahana Pilgub 2017 memutuskan untuk memilih jalur parpol dan meninggalkan jalur perseorangan. Seperti apa kabarnya? Kita simak bersama berikut ini. Setelah sekian lama gamang, Basuki Cahayapurnama akhirnya mantap akan maju di Pilgub DKI tahun 2017 mendatang dengan dukungan dari partai politik. Keputusan ini tentu disambut gembira oleh sejumlah partai yang mendukung Ahok. Namun, di sisi lain, ada yang dikecewakan dengan keputusan Ahok ini. Mereka yang sejak awal mendukung Ahok untuk maju secara independen, tanpa dukungan partai, sejak awal bekerja keras meyakinkan masyarakat bahwa dukungan masyarakat untuk Ahok maju sebagai calon independen adalah dukungan untuk DKI, agar lebih bersih, lebih maju dan dapat berdiri tanpa embel-embel politik dan kepentingannya. Saat itu, Ahok pun mengamini niatan para relawan yang menamakan dirinya teman Ahok ini. 1 juta dukungan dikumpulkan. Ahok diyakinkan bahwa dirinya akan menang walaupun tanpa dukungan parpol. Namun ternyata setelah 1 juta dukungan terkumpul, Ahok belum juga sepenuhnya percaya diri untuk maju dalam Pilgub mendatang tanpa gandengan dari partai politik. Ya, inilah warna politik abu-abu, dan sikap politik Ahok yang abu-abu suka tidak suka telah menuai kekecewaan masyarakat yang telah mendukungnya. Pemirsa, untuk membahas ini kami sudah menghadirkan Ahokers, Mas Guntur Romi. Selamat pagi, Mas Guntur. Pagi. Dan juga pengamat komunikasi politik, Ibu Leli Aryani. Ya, selamat pagi. Selamat pagi, Bunda Leli. Saya langsung ke Ahokers. Ya, ke Ahokers seru nih kelihatannya. Kalau Ahokers melihat mengomentari tanggapan Ahokers mengenai Ahok yang akhirnya memilih parpol bukan independen ya. Betul sekali. Ya, bagi kami tidak masalah ya, karena sejak awal memang yang kami inginkan adalah Pak Ahok itu kembali maju dalam pilkada DKI. Itu yang lebih penting. Cuma kan pada waktu itu persoalannya kan Pak Ahok itu kan susah kalau lewat partai. Kenapa waktu itu memang diambil jalur independen sebagai pilihan yang rasional pada waktu itu ya. Kita tahu ya, Pak Ahok tidak punya partai, ya sampai saat ini tidak punya partai. Kemudian waktu itu juga tahun 2014-2015 juga baru keluar dari Partai Gerindra karena partainya itu setuju pada pilkada yang tidak langsung, yang dipilih oleh DPRD, yang bukan oleh rakyat. Beliau keluarkan gara-gara itu. Kemudian tahun 2015 kita tahu juga ada perseteruan antara Pak Ahok dengan DPRD ya, polisi parpol, itu yang waktu itu soal budget anggaran ya di DKI, yang waktu itu ada soal 12, triliun ya soal itu ada. Apakah Anda kecewa juga? Kalau kecewa, ya tentu saya tidak, saya tidak kecewa. Sama sekali tidak ada. Teman-teman ada yang kecewa? Tidak, saya sampai sekarang belum ada ya, saya belum menemukan. Karena yang penting bagi kami itu Pak Ahok itu maju lagi. Tapi Mas Guntur, bagaimana pertanggungjawaban klaim 1 juta KTP? Orang-orang mau ngumpulin KTP karena Ahok maju lewat jalur perseorangan. Enggak, orang-orang mengumpulkan KTP karena ingin Pak Ahok maju sebagai gubernur, bukan sebagai independen. Alasan terkuatnya itu, karena Pak Ahok tidak punya partai, kemudian sulit lewat partai pada waktu itu, ya sudah, kita kumpulkan pakai jalur konstitusional, yaitu lewat jalur independen. Ini berbicara mewakili seluruhnya atau hanya sebagian saja, gimana Pak? Apakah memang semuanya keseluruhan pengumpul KTP itu tidak ada yang kecewa? Kalau kita melihat misalnya reaksi ya dari sekarang kan zamannya media sosial ya. Kalau orang bisa protes melalui Twitter, kemudian juga secara terbuka. Ya sampai sekarang saya belum menemukan ya orang yang katakanlah yang sudah menyetorkan KTP kemudian kecewa, kemudian ingin minta lagi KTP yang awal. Kemudian yang kemarin itu yang di hashtag di Twitter setelah itu ternyata bukan pendukung. Ada tagar itu jadi trending. Ya, itu ternyata bukan pendukung Ahok, bukan orang yang menyerahkan KTP. Ada sebuah akun ya yang memang punya jasa untuk membuat trending topik.
Dan ternyata itu pakai bot, kemudian itu yang bikin juga bukan dari Jakarta, Mas itu juga Guntur, dari Jakarta. tapi kan itu. gembar-gembor di awal kan Ahok juga sudah berbicara di media bahwa saya sudah memilih jalur independen. Awalnya seperti itu. Yang diterima masyarakat, yang diserap ya janji Ahok. Kok sekarang bisa berubah? Jadi sekarang tidak konsisten. Oh enggak. Kan jalur independen itu kan sebagai jalur untuk maju gubernur DKI. Itu yang lebih penting dia. Dan perlu diingat bahwa syarat-syarat untuk independen sebenarnya terpenuhi, ada 1 juta KTP lebih dari syarat, tapi ada undang-undang pilkada ya yang syaratnya itu sangat memberatkan. Maka bagi kami itu adalah undang-undang yang memang ingin menjebak Pak Ahok kalau dia maju lewat independen. Dan sekarang kami sudah mengajukan judicial review ya, sidang baru 2 hari yang lalu sidang pertama. Tapi kita kan berkejaran dengan waktu. Kalau dia lewat independen dia harus daftar duluan. Kemudian nanti kalau dua verifikasinya sangat sulit, kemudian juga waktunya sangat terbatas, ini terlalu berisiko. Baik. Itu loh. Bu Lili, menurut Anda sendiri, Ahok tidak konsisten yang tadinya independen lalu sekarang jadi parpol. Ini sebenarnya kenapa? Apakah memang 1 juta KTP ini memang benar-benar pada saat itu Ahok mau jadi independen, atau sebenarnya ini hanya alat bargain dia saja? Sebenarnya ujungnya dia sebenarnya mau parpol juga. Dijawabnya nanti karena kita harus jeda dulu sejenak. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Apa Kabar Indonesia Pagi akhir pekan. Mbak, kalau yang Anda lihat sendiri bagaimana ini sebenarnya? Apakah memang hanya sandiwara saja atau bagaimana sebenarnya? Iya, tadi Mas Guntur sebagai Ahoker kan udah buka kartu nih. Iya. Sebenarnya awal-awalnya kan Ahok itu memang pengen parpol, tapi kan masih bimbang dan ragu istilahnya seperti itu. Jadi ibaratnya sedia payung sebelum hujan. Tapi kan sebelumnya Ahok pernah kecewa dengan parpol. Kecewa dengan parpol. Dan saat ini kok mau Gerindra gitu kan, seperti itu. Artinya yang kata kuncinya sebenarnya Ahok pengen maju, tapi lewat mana? Kan itu kata kuncinya. Kendaraannya nggak ada. Kendaraannya nggak ada gitu kan. Nah, kemudian dengan munculnya teman-teman Ahok lalu mengumpulkan 1 juta dukungan, terlepas dari pro kontra apakah itu asli atau tidak ya, kita membaca sebenarnya ini bisa membuat pelajaran bagi partai politik seperti itu kan. Kita berharap sangat agar Ahok itu memang bisa membuktikan bahwa dia bisa lewat jalur independen tapi menang. Bukankah ada 3 partai politik yang sebenarnya sudah mendukung? Artinya kalaupun dia lewat jalur independen, partai politik itu kan siap mendukung. Tidak ada masalah jadi tanpa jalur parpol pun seperti itu kan. Nah, persoalannya saya membaca bahwa Ahok itu menginginkan kemenangan mutlak. Nah, jadi kemenangan mutlak itulah yang dibungkus dengan upaya pendekatan terhadap partai politik lain yang belum menyatakan dukungan. Bukan karena Ahok galau. Bisa jadi bimbang dan ragu juga kan, bimbang dan ragu. Tapi yang jelas Ahok seperti menjadi tidak percaya diri pasca terkumpulnya 1 juta KTP. Karena? Ya, karena itu tadi, karena mungkin ada munculnya berbagai asumsi. Kan ada undang-undang partai politik, undang-undang pilkada yang kemudian mengatur kalau seandainya dilakukan verifikasi administratif dan verifikasi ulang faktual seperti itu, apakah mungkin seandainya Jakarta kan punya 5 juta penduduk, ya. Tetapi kan di Jakarta ini yang dihitung bukan jarak tempuh, tapi jarak waktu untuk menempuh satu tempat ke tempat lain, jarak tempuh. Sehingga yang dikhawatirkan seandainya dilakukan verifikasi, kemudian KPU tidak menemui orang itu, tidak ketemu sama orang itu. Lalu orang itu dalam 3 hari harus melapor. Jadi Ahok ingin kepastian sebenarnya. Nah, ingin kepastian yang pertama. Yang kedua, mungkin juga ada keraguan dari beberapa KTP yang ternyata memang disinyalir yang dilakukan, dikumpulkan oleh kemarin yang teman-teman Ahok yang dikatakan oleh teman Ahok pengkhianat tadi ya, bahwa mereka itu mengumpulkan data yang tidak benar. Tapi bukankah itu sudah melampaui 532.000 suara untuk Ahok? Sudah lebih dari 1 juta. Kalaupun mungkin ada yang titip, saya pikir juga masih akan tetap melampaui. Tapi persoalan utama saya pikir mungkin karena keterbatasan yang diatur oleh undang-undang pilkada itu yang membuat Ahok menjadi tidak percaya diri. Tadi Anda katakan bahwa sebenarnya Ahok ingin kemenangan mutlak. Kalau yang Anda analisa dari gaya komunikasi Ahok sendiri, apakah memang dia masih menginginkan dukungan 1 parpol lainnya nih? Itu justru parpol yang belum mendukung itulah yang menurut analisis saya bahwa sebenarnya dia itu menginginkan partai yang satu itu yang pada awalnya itu soal kemudian dia menginginkan ada jalur yang bisa memancing
memancing kekuatan partai itu untuk jadi Ahok sudah terbukti bisa didukung banyak orang, kemudian elektabilitasnya bergen politik. Tapi pelajaran untuk pesta demokrasi kalau seorang jadi pemimpin tidak cantik akhirnya kan seperti itu. Padahal kita ingin juga membuktikan bahwa calon independen yang didukung oleh banyak orang itu bisa membuktikan bahwa dia bisa melenggang menjadi calon tetap yang kemudian melaju dalam pertarungan pilkada DKI. Bukankah 3 partai politik yang menyatakan mendukung itu sudah memenuhi kuota suara? Artinya kan akan ada dukungan juga pada akhirnya. Nah, saya berpikir kemarin Ahok mungkin akan memilih jalur parpol seandainya PDIP yang menjadi tujuan utamanya. Tapi kan PDIP belum menyatakan diri untuk mendukung, jadi sebenarnya masih gambling juga kan, padahal yang ditembak itu sebenarnya PDIP. Yang dikhawatirkan kemarin yang memilih Ahok adalah ketika jalur parpol jadi mesin politiknya adalah tawar-menawar kekuasaan, tawar-menawar politik dengan yang terpilih nantinya, Bunda Leli. Iya, biasanya kan seperti itu ya, dalam panggung politik kan tidak ada makan siang yang gratis. Politik Indonesia itu ditandai dengan ketiadaan model. Satu-satunya modal adalah tidak ada model. Tapi bukankah tidak ada model itu adalah model? Jadi modelnya tidak bernama model. Nah, seperti itu. Jadi model komunikasi politik, model transaksi politik, tapi transaksional jelas kelihatan gitu kan. Jadi ada sokongan partai pendukung yang pada akhirnya akan mendapatkan jatah kursi di kekuasaan yang kemudian terpilih. Nah, itu kan menjadi lumrah. Siapapun yang memerintah, kalau Andro pun yang terpilih jadi presiden, jadi gubernur atau bupati, saya pikir itu juga akan dilakukan. Karena itu tidak pernah steril kan. Mas Guntur, kental sekali ini transaksional politik ketika Ahok nanti didukung oleh parpol. Kalau kami melihat tidak, karena memang parpol sekarang udah percaya bahwa Pak Ahok itu memiliki dukungan yang besar ya. Ada 1 juta KTP, kemudian juga ada survei. Nah, parpol bagaimanapun ingin mengusulkan calon itu yang kira-kira pasti jadi atau meyakinkan jadi, dan itu mereka melihat kepada Pak Ahok. Dan tapi timbal balik ke parpol. Yang apa? Timbal balik ke parpol apa nantinya? Ya parpol memberikan hadiah kepada rakyat pemimpin yang baik. Ahok memberikan kepada parpol? Tidak ada kalau dalam janji uang. Kalau itu doang tidak ada. Karena itulah kenapa ada dukungan dari teman Ahok, ada 1 juta KTP, ada survei. Itu tujuannya baliknya apa? Hal yang positif kepada masyarakat juga bisa melihat apa sih partai-partai yang mendukung Pak Ahok, dan ini efeknya juga nanti misalnya dalam pemilu itu ya kalau kita melihat. Berarti kalau menurut Anda setuju bahwa sebenarnya 1 juta KTP ini menjadi alat bargaining saja untuk parpol? Kalau awalnya itu tidak ya, bukan alat bargaining ya, dalam arti bahwa itu adalah modal untuk Pak Ahok mencalonkan gubernur DKI ya. Kalau dia lewat independen itu namanya menjadi syarat ya untuk masuk. Tapi ketika Pak Ahok dia melalui partai, maka dukungan itu bagian dari semacam modal ya, modal sosial Pak Ahok untuk tetap berhadapan dengan parpol, bukan dengan menunduk, bukan dengan mengemis, tapi dalam arti yang setara, karena ada dukungan langsung dari publik. Itu ya kalau kami melihat ya dari 1 juta KTP saat ini. Bunda lagi saat ini pelajaran yang paling berharga, belum terbukti sama sekali jalur perseorangan bisa mengangkat nama seseorang untuk menjadi. Itu yang menyedihkan kan, padahal Ahok itu sudah dibuktikan lewat 1 juta KTP. Kan kita berharap bahwa sebenarnya bukan modal sosial saja, itu modal politik sebenarnya yang sangat besar bagi Ahok untuk membuktikan ini loh, saya yang berasal jalur independen tapi bisa sukses. Ini berbeda dari pilkada sebelumnya, misalnya Faisal Basri dan seterusnya, kan dulu tidak dibuktikan dengan demikian masifnya dukungan dampaknya ke pemilih nanti seperti apa? Iya, pemilih akhirnya menjadi apatis juga, menjadi apatis. Loh, kami kan sudah memberikan dukungan, tapi kenapa Ahok lebih memilih parpol lagi dan parpol lagi gitu. Sama aja dong Ahok ini sama yang lain-lain gitu ya? Ada, pasti ada, nggak mungkin nggak ada. Karena dari tweetan mahasiswa saya yang juga menyumbangkan KTP-nya juga bilang, Bu, kami kecewa loh Bu, tapi kami harus bilang apa? Jadi ada kemungkinan orang-orang yang memberikan KTP bisa saja beralih. Bisa, karena kemungkinan politik itu kan hitungannya menit ke menit bisa berubah kan, iya. Jadi tapi pemilih DKI itu kan pemilih yang sangat rasional juga kan. Jadi ketika misalnya lawan tanding Ahok itu siapa, ini juga makanya akhirnya kita menyasar kepada siapa sebenarnya yang akan dilawan Ahok, gitu kan. Kita sama-sama menunggu nih. Iya, sama-sama menunggu. Seandainya kekuatan itu tidak lebih besar dari Ahok, kita yakin Ahok tetap akan menang, karena sampai detik ini elektabilitas tertinggi tetap Ahok. Tetapi jangan lupa, saya bilang, kalau seandainya PDIP mengajukan Risma,
itu lawan terberat bagi Ahok. Sebab apa? Tunggu ya. Karena dia punya masalah punya kemampuan yang sama, ketegasan yang sama, kekuatan yang sama. Akankah dan Risma memimpin Surabaya lebih besar daripada Solo ketika Pak Jokowi. Akankah nanti PDIP akhirnya merapat ke Ahok atau justru mengeluarkan calonnya sendiri? Kita tunggu sama-sama ya. Terima kasih. Kita tunggu. Terima kasih Bunda, terima kasih. Pemirsa, sesaat lagi kami akan mengabarkan mengenai yang saat ini terjadi di